Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Engkau memperhatikan setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau datang menyembah Engkau, mengagungkan Engkau Bapa yang baik. Mari Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Melawat setiap kami, memberkati setiap kami, memulihkan setiap keadaan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan Engkau sanggup untuk menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Kita bertemu di dalam kasih Kristus. Dalam pertemuan ini akan kita gunakan untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari sebelumnya kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapak berkenan para pendengar dari renungan ini sungguh-sungguh memperhatikan akan kebenaran firman-Mu oleh pimpinan roh-Mu, supaya kehidupan rohani kami ini terus bertumbuh dan menjadi besar dan berbuah-buah. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pada kesempatan ini, saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara merenungkan sebuah ayat dari kitab suci yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saya akan ajak saudara untuk melihat dari satu sudut pandang yang lain. Ya. Iman,
pengharapan, dan kasih. Ini sangat-sangat penting. Tetapi ketiga-tiganya itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Ya, iman tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Pengharapan juga tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Lebih-lebih itu kasih yang terbesar itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Tetapi ketiga hal ini sangat-sangat penting sekali. Kalau seseorang, ya saudara, dia hanya bisa mengerti apa yang dilihat, tetapi tidak mau mengerti apa yang mereka tidak lihat, itu sama dengan dalam pengertian para ahli ilmu jiwa mengatakan orang itu sangat keterbelakang psikisnya. Ya. Jadi orang itu sangat keterbelakang sebab dia hanya bisa melihat sesuatu yang bisa dijamah, bisa dilihat. Yang tidak bisa dilihat itu mereka tidak bisa mengerti. Itu namanya keterbelakangan psikis. Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, dikatakan orang percaya kepada Tuhan. Percaya itu tidak bisa dilihat, juga tidak bisa dipegang. Tetapi orang menganggap dia itu percaya, oleh sebab itu dia ke gereja, ya. Tetapi dia tidak mengerti sebetulnya percaya itu bagaimana. Ya, saudara, percaya itu bagaimana? Saya beri contoh ya, saudara. Seorang anak bayi, ya. Ini menurut para peneliti, ya. Dia meneliti betul seorang bayi, ya. Seorang bayi itu pada umumnya, ya, kalau dia ditinggal oleh ibunya, ya, dia tuh nangis. Nah, menurut para peneliti, nangis itu menganggap bahwa ibunya itu sudah tidak ada. Jadi dia nangis terus mencari ibunya. Dia tidak tahu. Yang dia tahu ibunya itu dekat karena pada ibunya itu dia bisa menyusu dia. Ya. Jadi tanpa dia memegang dan melihat ibunya, dia punya kemampuan psikis itu sangat kurang sekali. Sebab dia ini masih bayi, ya saudara. Tetapi anak ini kan terus bertumbuh. Ya. Anak ini terus bertumbuh. Kalau dia sudah mulai bertumbuh, ya, lantas dia ditinggal oleh ibunya, dia tidak apa-apa. Dia ditinggal oleh ibunya, dia cuma berkata, ibu tidak ada, tetapi ibu ada. Ya. Ibu ada, walaupun dia tidak ada, tetapi ibu ada. Ini namanya pertumbuhan psikisnya. Ya. Jadi
Tuhan memberikan karunia yang luar biasa, ya, kepada manusia. Ya, manusia itu terus ditumbuhkan sampai mengerti tentang apa itu iman, apa itu pengharapan, apa itu kasih. Ya, kalau dia sudah mengerti atau sudah merasa bertumbuh akan kemampuan psikisnya, dia tahu apa itu iman. Iman itu tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat. Tetapi karena dia mempunyai pertumbuhan rohani yang baik, maka dia bisa mengerti arti iman, ya, atau pengharapan. Pengharapan itu juga tidak bisa dilihat, tidak bisa dijamah. Tetapi karena pertumbuhan rohani yang baik, dia bisa mempunyai pengharapan. Lebih-lebih kasih. Ya. Kasih itu yang terbesar dari seluruh karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada manusia. Ya. Dari seluruh karunia-karunia yang Tuhan berikan, yang terbesar ialah kasih. Sekarang saudara-saudara, upama dikatakan saya ini orang beriman, saya ini mempunyai pengharapan, tetapi tidak diwujudkan di dalam pengertian kasih, maka orang itu masih diragukan, ya? Masih diragukan. Tetapi kalau sudah diwujudkan di dalam kasih, apa perwujudan dari kasih itu, saudara? Di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39, tidak usah dibaca. Di situ dikatakan, kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah yang terutama dan yang utama. Jadi dari segala karunia itu yang terutama dan yang pertama yaitu mengasihi Allah. Yang kedua dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang ketiga, ya, Matius pasal 5 ayat 44 mengatakan, kasihilah musuhmu. Saudara, kata-kata ini sebetulnya agak janggal, ya saudara. Mungkin saudara akan berkata, saya ini tidak punya musuh. Ya, saya tidak punya musuh. Tetapi Tuhan bilang, kasihlah musuhmu. Saudara, ya, ini membutuhkan waktu yang panjang untuk menjelaskannya. Ya. Tetapi waktu yang singkat ini saya hanya katakan, orang yang mengasihi musuh berarti di dalam dirinya itu tidak ada kehidupan yang bertentangan dengan kasih. Misalnya kebencian, misalnya dendam, sakit hati, misalnya menyimpan kesalahan orang lain, gampang tersinggung, dan lain-lainnya. Itu juga salah satu musuh. Jadi kita ini harus mempunyai hati yang bersih.
Saudara-saudaraku yang kekasih, saya ingin bicara lebih lanjut, tapi waktunya sudah habis. Maka biarlah saudara mengetahui, iman, harapan, dan kasih itu hal yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dijamah, tetapi itu yang merupakan dasar daripada kehidupan orang-orang Kristen. Oleh sebab itu, mari kita terus bertumbuh ke atasnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara sekalian. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami tahu sekarang akan apa artinya pertumbuhan psikis. Apa artinya pertumbuhan rohani. Yaitu Tuhan, kami harus mengerti dan memperoleh apa yang disebut iman, pengharapan, dan kasih. Walaupun tidak bisa dilihat, tidak bisa dijamah, tetapi diimani, maka itulah yang akan membentuk kehidupan kami untuk mencapai suatu kehidupan rohani yang terus bertumbuh sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.